Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arissa Leisha Fitriani dan di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan jurnal umum berdasarkan transaksi pada salon cantik selama bulan Januari. Yang pertama ada pada tanggal 1 Januari 2017, Joko memulai usaha salon cantik menaruh uang kas perusahaan sebesar 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2017, kas masuk ke dalam kas sebesar 10 juta masuk ke dalam cara tunai dan modal masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 2 Januari, Joko membeli peralatan salon seharga 1 juta. Perlengkapan seharga 250 secara cash atau tunai. Membeli peralatan sebesar 1 juta. Perlengkapan peralatan sebesar 1 juta masuk ke dalam debit karena harga bertambah pas masuk. Selanjutnya tanggal 3 Januari bayar sewa tempat untuk salon sebesar 2 juta selama 1 tahun dengan tunai. Catat sebagai beban dibayar apa? Catat sebagai debit karena merupakan aset pas kredit berkurang. Selanjutnya 3 Januari membayar sewa 4 nomor 4 tanggal 5 Januari pendapatan usaha salon diterima sebesar 400 secara tunai. Pada tanggal 5 Januari 2017, pas masuk sebesar 4 juta, maka ditambah ke dalam debit. Pendapatan usaha sebesar 4 juta ke kredit karena pendapatan menambah modal dan sifatnya bersifat kredit. Selanjutnya tanggal 6 Januari pendapat project itu keluarga dan berubah sebagai berikutnya. Sebuah salon sebesar 10 juta namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai dan akan dilunasi jika pekerjaannya selesai. Tanggal 16 Januari mendapatkan proyek sebesar 10 juta namun dibayar 30 juta masuk ke dalam kas. Sisa yang belum menjadi hak penuh dicatat sebagai kredit. Pendapatan diterima di muka kerjaan belum selesai. Pendapatan yang diterima di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2017,
adanya pengerjaan make up pada Ibu Rita, namun pembayaran akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.900.000. Pada 9 Januari, jasa 1.200.000 belum dibayar. Piutang kedebit 1.200.000, pendapatan ke kredit 1.200.000 belum dibayar tapi jadi hak kita, maka utang dianggap harta menjadi debit. Selanjutnya 16 Januari, membeli perlengkapan salon kepada Salma, kemudian Salma memberikan bayaran hingga bulan sebesar 1.500.000. Perlengkapan 1.500.000, utang dagang 1.500.000. Barang bertambah, perlengkapan menjadi debit, utang muncul menjadi kredit. 20 Januari, membayar biaya telepon dan listrik sebesar 900.000. Beban utilitas, beban itu pengeluaran, jadi debit. Kas itu keluar, debit, jadi kredit. Tanggal 22, membeli perlengkapan kantor seharga 150.000 dan peralatan kantor seharga 2 juta atau tunai. Pada 22 Januari, beri perlengkapan masuk ke debit, membeli peralatan masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Harta bertambah sama dengan debit, kasnya berkurang ke kredit. 23 Januari, aku mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000 secara langsung. 23 Januari, private sebesar 150.000, yang pas berkurang ke kredit menjadi 150.000 yaitu kredit. F mengurangi modal jadinya ke debit. Tanggal 27 Joko, pendapatan usaha tahun 800.000 secara tunai. 23 Januari, kasnya tambah debit, pendapatan usaha ke kredit. 8 Januari, Joko membayar utangnya yang terjadi pada 16 Januari sebesar 1.500.000. Yang ini pada tanggal 28 Januari. Utang berkurang ke debit, keluar ke kredit. Utang dagang sebesar 1.500.000 ke debit, atas ke kredit. Tanggal 29 Januari, bayarkan gaji sebesar 300.000 secara tunai. 29 Januari menerima pembayaran berita transaksi di tanggal 9 Januari sebesar 200. Di tanggal 29 Januari, pasnya bertambah, mendapat pembayaran likuiditas sebesar 1.200 dan piutangnya berkurang ke kredit sebesar 1.900. Kemudian beban gaji di tanggal 29 Januari dibayarkan gaji sebesar 300.000. Di tanggal 29 Januari membayar gaji beban gaji
sebesar 300 ribu masuk ke dalam kredit dan kasnya berkurang beban gaji masuk ke dalam kredit, sedangkan kasnya berkurang masuk ke dalam kredit. Beban gaji itu beban gaji dibayarkan masuknya ke dalam kredit, sedangkan gasnya berkurang masuk ke dalam kredit. Tanggal 20 Januari, aku mendapat pembayaran dari Gojek 6 Januari sebesar juta cara tunai. Di tanggal 6 Januari dari pembayaran proyek foto keluarga masuknya ke kas bertambah jadi debit, sedangkan piutangnya berkurang menjadi 7 juta menjadi debit. Influencer terpaku dari tabel berikut. Juga nama-nama akun yang penjelasan saya, kenal tidak belajar, dan semua warahmatullahi wabarakatuh.